Rasulullah dalam sebuah hadis menegaskan bahwa man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju ke pintu surga. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak semangat nih pakai yang pun ngumpul ya, pun ngaji alhamdulillah. Ini satu kenikmatan pakai wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Bapak sekalian, tema hari ini adalah iman yang hidup dan menghidupkan. Apa definisi iman? Al-iman takdirun bilisan, yaitu diucapkan oleh lisan kita, pada sikum bil qalbi, dan diyakini oleh hati, pada fi'lu bil arkan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan kita. Artinya diri kita penuh dengan keimanan. Tadi dalam surat Al-Imran ayat 101 menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Jadi ini ayat yang wajib dibaca oleh para khatib setiap Jumat. Diingatkan bapak-bapak yang senantiasa membaca ini, maka hampir setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib. Oleh karena itu, pada hari ini kita berbicara masalah iman. Jadi sudah jelas bahwa iman itu diucapkan oleh lisan kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Ini wajib. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian merupakan zikir yang harus kita perhatikan setiap pagi dalam rangka menghidupkan iman kita. Itu kita senantiasa berpikir dengan zikir-zikir, yaitu diantaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah junjungan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau menyanyikan Mars Muhammadiyah, ya, hafal Pak ya. Jadi selalu diingatkan dalam nyanyian atau dalam syair Mars Muhammadiyah, ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad ya gerakanku. Hafal betul Pak? Hafal ya? Ibu hafal ya? Jadi ini harus dihafal oleh warga Muhammadiyah. Jadi dalam rangka menghidupkan iman, kita senantiasa berpikir. Allah menegaskan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, berdoalah setiap pagi dan petang, sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal. Zikir pagi ibu hafal betul Bu? Pertama nih baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un
bil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kemudian tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kenapa iman itu harus hidup? Karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Naiknya iman itu bizikrillah, dengan banyaknya zikir kepada Allah SWT. Dan kurangnya iman atau berkurangnya iman dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman terkadang naik, terkadang turun. Jadi iman yang ada dalam diri kita harus hidup, gak boleh mati. Harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Harus senantiasa dikasih apa? Makanan-makanan zikir. Makanya bagus sekalian, dalam satu hari kita sholat 5 waktu. Ini dalam rangka menghidupkan iman. Nah, dalam rangka menambah keimanan kita. Kita lihat dalam surat Al-Anfal, Allah menegaskan ada beberapa cara untuk menambah keimanan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak lain melainkan seorang muslim itu apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imanan, dia bertambah keimanannya dan imannya hidup. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya pada Allah kaum muslimin bertawakal. Nah, permasalahannya ibu-ibu bahwa sekalian, durasi kita untuk membaca Al-Quran akhir-akhir ini agak berkurang. Durasi kita untuk berzikir kepada Allah akhir-akhir ini atau zaman sekarang agak berkurang. Kita lebih suka membaca WA. Ini apa nggih, Bu? Ini apa nggih? WA HP niku sebentar dilihat nih. Bentar dilihat 5 menit, kalau nggak pegang HP kayaknya waduh, ya. Padahal Allah menegaskan bahwa seorang mukmin itu hendaknya senantiasa ketika membaca ayat Al-Quran zadatuhum iman. Nah, sekarang sudah mulai berkurang, Pak. Grup-grup yang one juz. Dari satu hari 1 juz. Mulai soal berkurang. Justru sekarang ini banyaknya grup-grup yang rumpi, ya, grup-grup yang pamer. Tapi yang sekarang 1 juz, satu ayat atau 1 juz sudah mulai berkurang. Nah, ini problem kita. Jadi masalah kita sekarang sudah berubah. Sekarang sudah masuk zaman milenial, zaman medsos, zaman dimana umat manusia dikirim supaya jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid. Kita apa nih, Bu? Kita apa badan? Ya, terus saya kata saksanya ini kata tiang-tiang sejarah di masjid. Jadi sebenarnya seorang muslim itu kalau berada di masjid seperti ikan di dalam air, Pak, betah. Jadi pengennya di masjid terus, Pak, ya. Coba kita lihat ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 18, 19 menegaskan maka lil musyrikin ayamuru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan
masjid-masjid Allah. Kita kemarin sempat kaget ketika kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Salah kaprah dalam penyambutan. Peluru besar. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk penyambutan orang-orang musyrik. Padahal Al-Quran menegaskan bahwa innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis, gak boleh masuk masjid. Tapi disambut begitu meriah dengan berbagai macam yang kita lihat kok begini umat Islam. Pengajian dibubarkan tapi sama Paus Fransiskus malah cium tangan, cium jidat itu boten saya itu keliru Pak. Monggo makanya kami selama ini terdengar oleh Komandan kami, silakan kita bisa berdialog. Tidak boleh. Menegaskan makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Syahidalah al-muslim bil kufar. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah karena mereka bersaksi tentang kekufuran diri mereka. Sampai cium tangan, nyanyi-nyanyi di masjid, ini sudah salah besar. Islam mengajarkan kita memuliakan tamu. Liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Betul, tapi tidak dengan cara yang salah dan ngawur. Bisa kan di lapangannya atau di halaman ini usah masuk masjid. Di masjid tempat suci. Tidak boleh orang-orang musyrik masuk ke masjid. Nah ini penting disampaikan nanti kalau katakanlah kekunjungan ke Sleman atau ke Jogja, ya tolonglah sambut biasa mawar ya. Boten usah berlebihan. Ya, umpami saged bagi itu gitu. Tapi alhamdulillah pun langsung ya, pun langsung ke Itali ya. Maksudnya pun pindah tempat negara lain. Oleh karena itu, bagi sekalian, karena dalam rangka memakmurkan, dalam rangka menghidupkan iman, maka ayat selanjutnya menegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya tidak lain melainkan orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah. Yang pertama orang yang iman hidup, orang yang beriman. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan senantiasa mendirikan sholat. Wa atas zakah, senantiasa berzakat. Walam yakhsha illallah, dan ia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Fa'asa yakunu minal muhtadin, orang-orang yang demikian ini akan senantiasa berada dalam hidayah lindungan Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, ketika Covid melanda dunia termasuk Indonesia, masjid-masjid katasin ditutup ya. Mila bang Pak, katasin ditutup, maksudnya kota asal jamaah. Saniki buat larangan untuk masjid malam sih kosong. Jadi kemarin ketika ada Covid, orang menentang pemerintah katanya jahat masjid. Sekarang udah ada Covid, tetap juga kosong. Ya, seperti kemarin ketika ada paskibraka dilarang menggunakan jilbab, rame. Tapi istri kita, anak kita nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, biasa aja. Boten komen, boten diingatkan, malah dibiarkan. Ini juga keliru Pak. Jadi yang jauh
semut di seberang kelihatan, mata di apa gajah di tutup mata tidak. Jadi Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman bahaya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, di mana para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan para malaikat senantiasa tidak pernah menyalahi apa yang telah Allah perintahkan. Jadi ini tugas Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Seorang kepala rumah tangga, seorang bapak niku mboten kepenak Pak umpami mlebet surga piyambak. Paham nggih? Jadi kepala rumah tangga Bapak Ibu bapak mboten kepenak umpami mlebet surga piyambak. Mboten ngajak anak lan istri. Bingung kula kali sinten iki piyambak kantheng surga. Oleh karena itu ayatnya ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman bahaya api. Bapak Ibu sekalian, kenapa seorang suami, seorang ayah, seorang bapak tidak diperkenankan masuk surga sendirian? Kan kita keluarga muslim, keluarga muslimah, maka harus diajak semua Pak. Lalu bagaimana nanti istrinya cemburu kalau bapak dikasih bidadari buatan tuh? Jadi umpami bapak ibu masuk surga saran-saran keluarga, maka bapak siap menjadi orang yang terdepan, ibu dan anaknya di belakang. Lalu bagaimana kalau bapaknya dikasih bidadari 70 bidadari, buatan nopo-nopo tuh ibune jadi koordinator. Tinggal nunjuk Pak sing pundi sing pengen banget itu. Seneng ya. Purun modal Pak. Purun modal. Purun ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten ayat tetangga. Jadi Bapak pernah baca surat Ar-Rahman, pernah baca surat Al-Waqi'ah, maka Allah mengingatkan, Allah memberikan kabar kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apa? Allah menegaskan dalam surat Yasin dulu bahwa inna ashabal jannati yawma fi sururin fatihun hum wa aswajuhum fi ilalin alal aro'iki muttaqin lahum fiya faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan min rabbir rahim. Sesungguhnya ahli surga itu akan sibuk menikmati hidangan yang ada. Mereka bersama pasangan-pasangannya, istri-istrinya dan keluarganya di tempat-tempat yang teduh, di tempat-tempat yang indah, dingin. Kemudian apa lagi? Alal awi muttaqiun. Kemudian lahum fiya faqihatu wal hum yad'un, mereka kita semua akan mendapatkan berbagai macam buah-buahan dan berbagai macam keinginan. Jadi inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara urban al-roba li ashabil yamin. Jadi maka ibu-ibu mboten usah cemburu nggih, umpami make bapake diparingi bidadari. Mboten usah cemburu sebab di surga mboten malih sing namanya cemburu. Usia bapak make 3 dosa Pak. Ibu-ibu juga usianya 20 tahun. Jadi rambut yang dulu udah pada putih jadi hitam kembali.
Gigi yang sampun rontok ya bisa tumbuh kembali. Bahkan kulit bapak ibu sing sampun keriput mangke seger kembali. Urut boten Pak? Urut boten Bu? Ah ibunya boten sadar boten jawab ya. Karena ibunya takut apa? Bapaknya diambil. Takut bapaknya diambil Bu, cuman dipinjam. Jadi bapaknya boten diambil, cuman dipinjam, nanti kalau malam dikembalikan lagi. Boten Bu. Angsal boten. Angsal nggih. Maka ke surga harus gitu Pak. Orang ikhlas. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi pengajian buat nusa ngaji malih. Teng surga buat nusa sholat malih. Empun pensiun, tinggal menikmati. Kan dari ayatnya bisuhulin fahidun. Mereka menikmati masa pensiun bapak ya, penuh dengan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi monggo ibu-ibu mulai saat ini latihan buat nusa cemburu kali bapaknya ini. Latihan deh Bu. Sebab nanti bapaknya makanya akan dilayani oleh ribuan bidadari yang usianya apa? Inna ansya'nahuna insya'. Kami jadikan bidadari surga itu langsung jadi Pak. Faja'alnahuna, kalau kami jadikan mereka masih gadis, masih muda dulu. Jadi masih apa? Ber-SNI. Jadi yang masih disegel Pak. Bapaknya kurun bukan Pak? Kurun bukan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebabnya ngaji ini buat nusa sing panas-panas Pak, sing santai mawon. Sing penting makanya Bapak Ibu mlebet surga sekeluarga nggih. Sekeluarga nggih. Jadi makanya umpami wonten anak sing mboten salat, makanya bapaknya dipanggil Pak. Pripun iki larane mboten salat kok dibiarkan saja. Sebelum surga. Ya, jadi kokoh ya. Jadi baru sekalian, iman yang hidupan demikian. Jadi iman yang kita miliki harus kita hidupkan, karena ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu ketemu kulo teng surga ya. Kurun bukan? Maka ibu-ibu, bapak-bapak tinggi penghuni surga itu sampai 60 hasta. Jadi 60 hasta itu kira-kira 30 meter. Pembantunya ya, yang surga sampai 24.000. Satu RW membantu mengurusi bapak lagi busdo ya. Kurun bukan Bu? Kurun dipakai. Kemudian luas pintu surga itu perjalanan dari kota Mekah sampai negeri Irak. Luasnya, pintunya saja. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk menggapai ampunan Allah dan menggapai surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu surga. Kemudian apa lagi yang menghidupkan iman? Kita bisa lihat dalam surat Al-Munafiqun. Allah menegaskan ayat 9, 10 dan 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin wa la yu'lamsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum
datang kematian salah seorang yang kalian, lalu ia menyesal. Rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya aku dulu bisa ditangguhkan umurku ya, aku akan banyak berinfak, bersedekah. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahumul fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu, aku akan banyak bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, pengajian pagi Ahad Sabtu pagi ini pesertanya kayak semua Bu ya. Gimana Bu ya? Mobilnya ya, motornya kata. Itu merupakan ladang, merupakan bekal yang akan kita bawa. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang kalian infakkan akan sampai, akan menemani kalian sampai menghadap Allah Subhanahu. Kemudian apa yang kalian makan akan habis. Maka Bapak sekalian, nanti ketika ada pimpinan ranting ya, pimpinan cabang Muhammadiyah bangun masjid, langsung Pak disedekahkan mawon mobilnya ya. Jadi kalau mobil ini ada ketemu dengan surga kesana kalau ibu-ibu sih gak ada emas ya, kalung, gelang, apa-apa lah, infakkan mawon. Sebab nanti kalau saya modal infakkan ketika kita mati, harta kita banyak, maka nanti jadi ramai Pak. Lare-lare itu sing modal bisa nyambut damel, malah pengennya menguasai, pengennya ngakak-ngakahin ya, pengennya asal sih. Tapi kalau umpami bapak pun diinfakkan, pun disedekahkan, insya Allah nanti akan menjadi bekal ketika Bapak Ibu menghadap kehadiran Allah, bekal yang cukup. Tapi kalau seandainya waktu di dunia tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, tidak pernah menyumbang, maka nanti akan ada penyesalan. Jadi waktu masih gagah, waktu masih dinas, belum pensiun, kulitnya minta ampun. Begitu pensiun, pengen sedekahnya tinggalan loh. Duitnya sudah kurang Pak kalau udah pensiun ya. Mama waktu gagah, waktu sehat, waktu jadi menteri katakanlah gajinya sampai ratusan juta. Begitu pensiun nggak jadi menteri kan gajinya pas-pasan. Maka seorang muslim hendaklah harus bisa menghidupkan iman melalui banyak bersedekah, berinfak, tidak rakus kepada dunia. Bal tu'sirunal hayat dunya wal akhiratu khairul laka minal khairu abqa, ada juga khairul laka minal. Jadi mereka yang mencintai dunia, maka seorang muslim hendaklah kita lebih mencintai kepada akhirat. Para bapak, para ibu subhanallahi. Kemudian apa yang mematikan iman kita? Apa yang bisa mematikan iman? Yang pertama adalah dalam sebuah hadis menegaskan bahwa Rasul berwasiat, di antara 5 wasiat itu adalah wala tuksidohi, jangan selalu hidup glamor, hidup mewah. Fa'inna kasuluhi kuminul qalba, karena banyak glamor, hidup mewah itu bisa mematikan hati. Di orang kalau sudah lupa dunia Pak, 10 tahun kurang Pak, 2 periode kurang ya, terlalu Pak cinta dunia, pengen diotak-atik 3 periode boten saged. Akhirnya mau lari-lari ini dipotong sedaya. Sing garang waktunya diangkat, akhirnya apa? Ya kayak pisang-pisang karbitan. Boten siap, dereng siap tapi diocok-ocok. Akhirnya makin dunia bangsa akan mengalami satu masalah yang besar kalau seandainya pemimpin yang memimpin bangsa ini pelongo-pelongo. Belum waktunya Pak, usia 39 sudah jadi wakil presiden.
usia 29 diangkat-angkat pengen jadi wakil gubernur. Ramai kemarin kan satu demo Jakarta ramai. Jakarta ramai ya. Nah, kemarin umat Islam diam, Pak. Mahasiswa masih diam ketika usia 39 dipaksa-paksa jadi menjadi wakil. Diam. Nah, sekarang begitu. Wah, ini gelagatnya nggak benar ini. Gelagatnya nggak benar nih orang ini ya. Sudah memimpin Indonesia banyak utangnya, ya kan tuh nggak? Utangnya luar biasa Pak, sampai 8.500 triliun US dollar. Coba kalau Anton itu nggak tumbas kerupuk repot banget. Kata ya, bisa Sleman bisa penuh Pak dengan kerupuk kalau seandainya kita bahasa kerupuk, ya. Sampai dalam kerupuk store. Jadi rezim ini udah gak benar dalam memimpin. Ya, Allah sudah mengingatkan bahwa alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, ya, berlebih-lebihan telah melarikan kalian semua dari mengenal Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan berhenti mencari dunia, mencari kekuasaan ketika kalian sudah masuk ke dalam liang kubur. Kala, jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kalian pasti tahu akan akibatnya. Summa kala sawfa ta'lamun, pasti kalian akan tahu akibatnya. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Bapak sekalian, kemudian semua ingatkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sejak kalian anak pimpinan, dan setiap pimpinan akan dimintai pertanggungjawab. Nah, kemarin ketika Bapak Ibu sekalian tanggal 17 Agustus ya, dan lihat ada IKN ibu kota negara, itu ternyata di sana tidak dibangunkan masjid, Pak. Oke, nggak ada masjidnya Bu. Istananya begitu, tapi masjidnya nggak ada. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, dulu Pak Soeharto. Kadang-kadang jelek tapi masjidnya banyak Pak. Bangun masjidnya banyak sampai ribuan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul. Jadi rezim sama sekali nggak pernah bangun masjid. Yang dibangun cuma jembatan silaturahmi, jembatan toleransi dari katedral ke Istiqlal. Nanti kan bikin ribet itu. Betul nggak Pak? Iya, tapi kalau Pak Harto, masjid Muslim Majeslah banyak, hampir setiap kampus ada. Bahkan di UMJ Universitas Muhammad di Jakarta masih kokoh masjid Muslim Majeslah, kemudian Cibubur juga masih banyak. Jadi ketika kita melihat IKN gak ada masjidnya, berarti ini membuka penjajahan baru. Karena ketika sebelum 7 Agustus mengatakan kita pindah, karena di Jakarta istananya bau kolonial, di Bogor istananya bau kolonial Belanda, penjajahan atau peninggalan penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita lihat ternyata IKN yang baru juga membangun kolonial baru, yaitu orang Cina dan orang komunis. Kita lihat semua ketika acara HUT RI, para jenderal duduknya di belakang Pak. Kemudian orang-orang Cina yang 9 ada duduknya di depan. Kan luar biasa nih penghormatan kepada orang-orang Cina komunis. Ini bahaya. Jadi 10 tahun rezim berkuasa, 280 juta rakyat Indonesia akan ngacung. Apa itu maksudnya? Minta pertanggungjawaban. Bayangkan Pak, akan minta pertanggungjawaban kepemimpinan selama 10 tahun ini. Kira-kira tambah saya nopo tambah rusak Pak? Tambah rusak nopo tambah saya Bu? Ibu-ibu kaget ketika ke pasar belanja beras ya. Beras niku sekilo enten sing 15.000. Ini apa niku? Kalau yang 11.000 niku berasnya perak. Ini apa nggih?
Boten enak aku ditahan ya. Pro ya. Tegal. Ini bahasa Tegal pun perang ya, kalau bahasa pro. Saya udah merasakan Bu, begitu bawa uang 50.000, ya Allah, 50.000 dapatnya apa ya? Ya. Kalau zaman Bahar, kalau beras kilo 1.000, kilo bang ya? Itu zaman sekian tahun yang lalu. Tapi artinya apa? Kemakmuran rakyat lebih dipentingkan daripada oligarki. Itu intinya Pak ya. Jadi dipilih oleh rakyat Indonesia, hidup di Indonesia, tapi begitu berpuasa malah asing yang lebih dahulu. Nah nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 menegaskan inna aradnal amanan al-samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa syarra minha wa hamal insan innahu kana duluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepemimpinan sebuah negeri, kepemimpinan umat kepada langit dan bumi, dan juga amanat agama langit dan bumi dan gunung-gunung fa abaina an yahmilnaha. Mereka semua menolak, tak mau, berat. Wa asyarra minha, lalu diserahkan kepada manusia. Wahal insan, lalu manusia menerima innahu kana duluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak berbuat lalim dan zalim ketika menjadi pemimpin. Ini Pak. Kita lihat contoh kasus pilkada di DKI ya. Tahun 2017 katakanlah ya, ketika ada pertarungan calon gubernur Anies dan Ahok. Alhamdulillah umat Islam bersatu, lalu Anies Baswedan menjadi gubernur, menjabat 2017 sampai 2022. Sukses. Sandiaga Uno kabur, diangkat menjadi menteri. Padahal sudah janji komitmen bahwa dia akan berkuasa atau memimpin Jakarta selama 5 tahun, tapi begitu tengah jalan malah kabur, lalu Anies tetap 5 tahun sampai selesai. Sekarang ternyata Anies tidak menang di Pilpres, lalu dicalonkan Pilgub juga gagal. Ya, jadi masalah besar yang bagi bangsa Indonesia, khususnya warga DKI. Yang pertama ibu kota udah dipindah, yang kedua calon gubernurnya masih tantangan besar, diacak-acak. Ya, ini masalah besar Pak. Saya sebagai warga DKI Jakarta dari tahun 90 Pak, 1990 cukup lama. Alhamdulillah gemuk Pak kemarin, tapi mudah-mudahan begitu ganti gubernur masih tetap gemuk. Jangan sampai kurus ya, karena mungkin ekonomi susah, mungkin ekonomi kurang bersahabat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan rakyat, khususnya warga DKI. Oleh karena itu, dalam rangka menghidupkan iman, menghidupkan bangsa dan negara, mari kita lihat masalah kepemimpinan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ini yang menjadikan umat Islam bergairah, yaitu memenangkan Anies Baswedan lalu mengalahkan Ahok, yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awli ba'din. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wakil, sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum oleh ba'din, mereka satu sama lain saling bersinergi, berkolaborasi untuk menghancurkan umat Islam. Barang siapa yang memilih pemimpin dari golongan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, maka kita termasuk golongan mereka, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau pimpinannya Muslim tak enak Pak. Dulu waktu Anies jadi gubernur, setiap marbot masjid ada jatahnya. Insya Allah tambahan gaji dari DKI, lalu dapat sembako dan sebagainya, bahkan ada umroh, mengumrohkan
imam target masjid. Setiap tahun ada haji dan setiap bulan ada yang bergilir. Bahkan setiap Idul Adha, Idul Adha itu ada pengiriman 1 ekor kambing atau sapi setiap masjid. Itu luar biasa Pak. Jadi kalau kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang muslim, pemimpin yang sidik, amanah patuh tabligh, insya Allah Indonesia menjadi yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi. Yaitu negeri yang baik, negeri yang senantiasa dapat cucuran Allah SWT, dan negeri yang sejahtera, rakyatnya senang, bahagia, dan juga negerinya aman dari berbagai macam bahaya. Karena itu ketika nanti kita akan menyambut Pilgub di bulan November, tolong ayat ini jangan sampai dilupakan. Tolong ayat ini jangan sampai dihilang. Terus dilihat umum iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Ayat yang lain menegaskan bahwa la yattahidul mu'minuna al-kafirina awliya. Tidak boleh seorang mukmin menjadikan pemimpin-pemimpinnya dari kalangan orang-orang non-muslim. Barang siapa yang berbuat demikian maka lepaslah ia dari Allah SWT. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat salah. Jadi di Jogja ya, ada calonnya nih, lihat Pak. Lihat siapa saja yang ada, berapa calon, cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Setelah terbaik, niatkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nyoblos niki. Diniati ibadah, diniati ibadah. Insya Allah kalau niat ibadah akan membawa keberkahan. Jangan mau disuap, jangan mau dibeli. Dan begitu ada serangan fajar atau pembagian sembako gratis untuk calon tertentu, tolak. Maaf, saya tidak butuh ini. Yang saya butuhkan adalah rahmatan lil alamin, pemimpin yang mendatangkan rahmat bagi warganya, bagi bangsanya, dan bagi seluruh kaum muslimin, sehingga apa? Bisa menghidupkan keimanan dan juga bisa berdampak kepada yang terbaik. Oleh karena itu, kalau sekalian, sebelum diakhiri ceramah ini, maka Bapak sekalian silakan diadakan tanya jawab ya. Untuk waktu silakan pada pembawa acara.